Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bertemu lagi dengan Bapak di video ini. Kita akan lanjutkan materi pada minggu lalu. Kalau kalian belum nonton materi pada minggu lalu, silahkan tonton dulu video sebelumnya, yaitu tentang penjelasan dasar tentang materi-materi apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 10 semester 2 ini, serta pengenalan dasar tentang jenis-jenis gaya. Itu akan penting untuk menunjang pemahaman kalian tentang hukum Newton. Nah, di video ini kita akan membahas merincikan hukum Newton itu satu demi satu. Ada berapa hukum Newton? Ya, ada 3 ya hukum Newton. Kita akan jelaskan satu demi satu dari hukum 1 sampai hukum ketiga dari hukum Newton. Oke, langsung saja biar tidak panjang-panjang mukadimahnya, kita masuk ke materi pertama, yaitu hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton tentang gerak ini biasanya dikenal juga dengan istilah hukum kelembaman, ya, hukum kelembaman. Artinya apa? Misal kayak gini ya, kalau tidak ada resultan gaya, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya. Nah, jadi syaratnya harus sigma F-nya sama dengan 0. Keadaannya gitu yang gimana? Yaitu benda yang diam akan selalu diam, dan kalau bendanya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan artinya percepatannya harus sama dengan 0. Dan ini sistemnya dikenal sebagai sistem inersial, ya. Sistem inersial. Udah gitu aja tentang hukum 1 Newton. Nah, yang kedua, hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton ini sebenarnya inti dari materi kita ya. Dia akan menjelaskan hubungan antara gaya, percepatan serta massa benda. Nah, katanya di sini, percepatan pada sebuah benda itu sebanding dengan resultan gaya. Ya iyalah ya, kalau gayanya makin besar, tentu benda makin mudah untuk dipercepat. Jadi A itu sebanding dengan F, ini artinya simbol sebanding ya, dengan F, sigma F. Tetapi percepatan itu akan berbanding terbalik dengan masanya. Ya juga ya, logis ya, kalau bendanya berat tentu akan susah untuk digerakkan ya kan. Jadi A itu sebanding dengan 1/m atau A berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau ini kita combine, kita gabungkan, kita bisa dapatkan persamaan A sama dengan sigma F per M, atau biasanya lebih mudah dituliskan sebagai sigma F sama dengan M kali A. Udah, inilah dia persamaan pada hukum 2 Newton. Tolong ya diingat betul. Ini persamaan yang mudah sekali dihafal, hanya ada 3 huruf. F sama dengan M kali A. A sama dengan F per M. Terserah kalian mau pegang yang mana, sama aja ini. Dengan F itu satuannya adalah Newton ya. Ini hubungannya antara 1 Newton itu kan sama dengan 1 massa kilogram percepatan meter per sekon kuadrat. Jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram kali meter per sekon kuadrat. Atau ada juga satuan lain ya, Dyna ya. Ini satuan CGS-nya, kilogram itu ke gram, meter ke sentimeter, sekon tetap sekon ya, dengan catatan 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 ya. Ini informasi aja ya, nggak usah terlalu dipusingin. Udah, itu hukum 2 Newton. Nah, biar lebih jelas, coba kita lihat contoh ini ya. Ini ada benda, masanya 50, kita tambah lagi lah biar masanya 100. Kalau kita kasih gaya 500, ya 500 bagi 100, tentu percepatannya 5 ya. Dia makin cepat, dipercepat. Tapi ketika gayanya sudah dilepas, tidak ada gaya lagi, ya benda bergerak dengan kecepatan yang konstan. Balik ke hukum 1 Newton. Ini dengan catatan lantainya licin ya, tidak ada gaya gesekan. Kalau ada gaya gesekan tentu makin lama nanti dia makin lambat ya, berkurang kecepatannya. Udah, itu dia penjelasan tentang hukum 2 Newton. Dan yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini biasanya disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Jadi kalau ada 2 benda, syaratnya ingatnya 2 benda berinteraksi, maka akan ada gaya yang diberikan. Ketika ada gaya yang diberikan, maka benda yang kedua akan juga memberikan gaya yang sama dengan arah yang berlawanan. F12 sama dengan F21. Ini misalkan ada benda 1 menarik benda 2, benda 1 menarik benda 2, maka benda 2 juga akan menarik benda 1. Ini seperti bumi dengan matahari gitu ya. Atau kalian menarik pohon gitu, seolah-olah kalian juga bakal tertarik kan oleh pohon gitu dengan arah gaya yang berlawanan. Atau misalkan kalian mendorong benda yang berat atau mendorong dinding, itu pasti seolah-olah kalian juga akan terdorong oleh dinding.
dengan arah yang berlawanan, gitu kan. F aksi sama dengan F reaksi dengan tanda arah yang berlawanan saja, besarnya sama ya. Atau kalian meninju dinding, tangan kalian juga akan sakit, seolah-olah dinding meninju kalian, padahal kan sebaliknya ya. Itu hanya hubungan antara gaya aksi dan gaya reaksi. Udah, itu saja materi dari hukum Newton. Simpel sekali, hanya ada 3 rangkumannya. Kalian bisa lihat, hukum 1 Newton itu intinya adalah menjelaskan kasus kalau sigma F-nya sama dengan 0. Kalau sigma F-nya tidak sama dengan 0, kita pakai hukum kedua, sigma F sama dengan M kali A. Kalau hukum 3 Newtonnya menjelaskan tentang hubungan gaya aksi dengan gaya reaksi. Ini syaratnya, ingat ya. Syaratnya adalah sama besar, berlawanan arah, terjadi pada satu garis kerja, dan bekerja pada 2 benda yang berlainan ya. Itu syarat dari hukum 3 Newton. Oke, biar lebih jelas coba kita lihat contoh satu buah contoh soal ya. Di sini deh. Oke, misalkan di sini kita punya 2 buah balok ya. Oke deh, kita bikin dulu yang diketahuinya. Di sini diketahui bendanya kita ada 2 ya. Massa benda A itu adalah 1 kg. Dan massa benda B ini 2 kg. Massa benda B-nya 2 kg. Seperti pada gambar. Ya, di sini ada gaya yang bekerja sebesar 6 Newton. Nih ya gayanya. Yang pertama ditanyanya di sini adalah percepatan yang dialami oleh kedua buah balok. Ini ya, percepatannya ini mudah ya, langsung saja kita jawab. Ingat bahwa A tadi sama dengan sigma F per M, udah tinggal kita masukkan sigma F-nya kan ini ya, 6 Newton per masanya ada, karena ada 2 benda kita tambahkan aja, jadi 1 tambah 2, jadi 6 per 3, sehingga kesimpulannya A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Udah ya, terjawab deh pertanyaan A. Mudah ya. Yang kedua, pertanyaan B-nya. Nah, ini bakal ada kaitannya dengan materi GLB yang lalu ya. Jadi jangan sampai dilupakan materi itu, kan sudah Bapak jelaskan bahwa materi itu penting sekali itu terus diingat karena akan terus berkaitan dengan materi-materi fisika yang lain. Nah, yang di sini yang ditanyanya adalah kecepatan yang dimiliki kedua balok setelah 3 sekon. Jadi di sini ditambah lagi diketahui ada T-nya ya 3 sekon, dan ingat ya tadi katanya dia mula-mula diam ya, kecepatan awalnya 0. Nah, yang ditanya di sini adalah kecepatan akhir. Ya udah ya, kita bisa pakai persamaan yang paling mudah, itu persamaan pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T ya, karena kita semua punya informasi ini. V0-nya 0, A-nya yang tadi kalian cari yaitu 2 ya. 2 bekerja selama 3 sekon. Jadi setelah 3 sekon kecepatan akhirnya akan menjadi 6 meter per sekon. Udah selesai gitu ya. Dan yang terakhir, pertanyaan C, gaya kontak. Nah, ini agak kita harus gunakan konsep hukum 3 Newton tadi. Gaya kontak. Jadi kita gambarkan ulang ya. Ini tadi ada balok A, ini ada balok B. Nah, di sini tadi dikasih gaya. Balok A dan balok B ini kan 2 benda yang saling bersentuhan, otomatis bakal ada gaya kontak atau gaya aksi reaksi. Benda B ini akan didorong oleh benda A, jadi kita sebutkan FBA, gaya yang bekerja pada benda B akibat benda A, dan benda A juga akan mendapatkan gaya kan, yaitu FAB. Ini sama besarnya, cuma arahnya aja yang berlawanan. Nah, ingat ya, hukum Newton sigma F sama dengan M kali A itu adalah, sigma F-nya itu adalah gaya luar. Jadi coba kita cek ya. Gaya luar itu maksudnya gaya yang bekerja pada benda, bukan yang dikerjakan oleh benda, bukan yang dilakukan oleh bendanya, tapi yang bekerja pada benda itu. Misalkan kita tinjau benda A. Nah, benda A ini bekerja gaya FAB ya, gaya yang dialami oleh benda A akibat benda B. FBA tidak kita tulis karena itu kan gaya yang dilakukan oleh benda A, bukan gaya yang bekerja pada benda A. Jadi di sini kasusnya hanya sigma F sama dengan M kali A, hanya ini aja ya. Bendanya benda A saja yang kita fokuskan. Pada benda A hanya berlaku gaya 1 yaitu FAB, hanya itu saja ya. M kali A, massa benda A-nya berapa?
massa benda A-nya ya 1 kilo dengan percepatan yang tadi sudah dicari 2. Jadi FAB-nya ya sebesar 2 Newton. Udah ya. Nah, kalau kita tinjau benda B-nya, tinjau benda B, harusnya kan sama ya, tadi dia aksi reaksi ya. Kalau benda B, coba kita gambarkan. Benda B-nya ini ya, ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya FBA dan gaya F. Nah, ini coba ya pelan-pelan pahami. Ini kita potong, ini yang ini kita potong, kita pindahin ke sini. Otomatis di sini pada benda B ada 2 buah gaya yang bekerja. Kita tuliskan ya, ke kanannya positif, kiri negatif. Jadi kita tuliskan di sini FBA ya dikurang F sama dengan MB kali A. FBA dikurang F-nya sekian ya. F-nya tadi sudah diketahui ya, 6. M-nya massa benda B kali A. Karena kita ambil tadi ke kanan positif, maka yang ke kiri negatif. Kan tadi bendanya pasti bakal bergerak ke kiri ya. Kali ini kita masukkan juga tandanya negatif 2. Jadi FA sama dengan FA dikurang 6 sama dengan min 4. Nah, sehingga FA sama dengan min 4 tambah 6, artinya 2 Newton. Ya, ini FBA ya. FBA, jadi FBA-nya juga sama dengan 2 Newton ya. Jadi sama besarnya. FAB, FBA itu besarnya sama-sama 2 Newton. Terserah kalian mau tinjau yang mana. Saran Bapak yang paling mudah adalah tinjau yang paling ujung ya. Paling ujung berarti benda A-nya yang kalian ambil aja biar mudah pengerjaannya, biar gayanya tidak terlalu banyak ya. Udah, ini saja hukum Newton. Memang materinya agak sedikit tricky, jadi harus diulang-ulang dan dipahami betul baik-baik. Dan jangan sampai lupa ya persamaan dasar yang di materi GLBB yang di semester 1. Karena itu bakal banyak digunakan juga untuk materi hukum Newton ini. Oke, itu saja dulu untuk menguji pemahaman kalian. Silahkan coba dikerjakan 2 latihan ini. Kerjakan di buku latihan. Dikumpul nanti di classroom. Bapak kasih waktu 1 minggu. Minggu depan Bapak kasih pembahasannya. Kalau ada yang tidak dipahami, tanya ya. Silahkan tanya. Boleh di kolom komentar. Boleh via WhatsApp atau di classroom. Nanti boleh juga. Oke, itu saja untuk materi hari ini. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.